Players, Devil Illumin di sini. Nah, di video ini saya akan menjelaskan kekuatan baru Zoro, yaitu Susanoo Zoro. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, sebelumnya saya pernah membahas tentang kemampuan dari Chopper dan juga dari Brook. Power up apa yang kira-kira bisa diberikan kepada mereka ini? Mungkin kalian bisa melihatnya di video-video saya yang lain. Nah, jadi di sini mari kita membahas kekuatan untuk sang wakil kapten kita, yaitu Roronoa Zoro. Kita pun tahu dia sudah mendapatkan satu power up yang terlihat jelas saat ini, yaitu pedang Enma-nya. Tapi untuk kekuatannya, bahkan setelah time skip pun kita bahkan masih belum melihat batasan dari kemampuan Zoro ini. Mungkin saja dia baru saja melihatkan sekitar 30-50% dari kekuatannya. Kita belum melihat full power dari Zoro ini. Nah, pertama-tama kita akan bahas apa peran yang dimiliki Zoro di Wano Kuni. Kita tahu arc sebelum ini, yaitu Whole Cake Island, adalah arc spesial untuk Sanji, dimana akhirnya kita bisa melihat keluarga Sanji, yaitu keluarga Vinsmoke, dan mengisi pembebasan Sanji ini. Walaupun tetap kita tidak melihat kemampuan sepenuhnya dari Sanji di sana. Hingga akhirnya kita tahu dia mendapatkan Red Suit di Wano Kuni, tepatnya mungkin ketika Niji memberinya saat menolong Sanji ini. Nah, lalu akan sangat pas jika arc Wano ini lebih ke arah Zoro. Mungkin kita akan tahu tentang masa lalu sedikit-sedikit dari Zoro ini, seperti Shimotsuki yang selalu digadang-gadangkan menjadi keluarga Zoro sebenarnya. Karena sampai saat ini pun sudah cukup banyak terbuka misteri tentang klan Shimotsuki, yang pasti akan berhubungan dengan dinasti Zoro, seperti yang Oda katakan di SBS. Walaupun sejauh ini kita sudah mengetahui banyak hal tentang Shimotsuki ini, seperti ternyata guru Zoro, yaitu Koshiro, adalah anak dari Shimotsuki Kozaburo yang membuat pedang Enma dan Wado Ichimonji-nya. Yang berarti dari situ saja, Zoro ini sudah ada hubungan dengan Wano Kuni, walaupun tidak langsung, melalui guru di dojo-nya. Tapi kita belum tahu tentang keluarga asli dari Zoro ini. Dan walaupun kita tahu, Zoro pun tidak akan peduli sama sekali dengan hal-hal seperti itu. Sampai saat ini pun kita tahu Zoro hanya peduli dengan Wano Kuni hanya untuk para samurainya yang sangat hebat. Dan itu pun hanya untuk membuktikan kemampuan Zoro ini sebagai seorang pendekar pedang. Walaupun pada awalnya dia sama sekali tidak peduli dengan negeri Wano Kuni, tapi saat ini dia sudah terlihat membangun cukup chemistry dengan rakyat Wano Kuni ini. Seperti rakyat Ebisu, terutama almarhum Shimotsuki Yasui ini, dan anak cantik Kozuki Oden, yaitu Hiyori. Bahkan kita pun melihatnya mereka selalu bersama. Nah, di situ juga akhirnya kita melihat Zoro sangatlah marah. Apakah kalian ingat kapan terakhir kali Zoro sampai marah seperti itu? Dia jarang sekali marah sampai seperti itu, kecuali mungkin ketika di Water Seven, ketika Usopp dihajar oleh Franky Family. Dan itu pun sangat wajar. Dan di sini kita melihat lagi Zoro sangat marah ketika Yasui dibunuh oleh Orochi ini. Maka dari situ, siapakah yang kira-kira akan menjadi lawan yang pas untuk Zoro di Wano Kuni? Kita pun tahu, Wano Kuni sekarang terbagi menjadi 3 musuh, yaitu Kaido, Big Mom, dan juga Orochi. Dimana saya pernah membahas apakah Zoro akan melawan Kaido di salah satu video saya yang ini, yang menurut saya pun sangat masuk akal. Tapi mungkin kita akan coba mengambil alternatif siapakah lawan Zoro di video ini. Awalnya, saya berpikir si bangsat Orochi akan sangat pas untuk menjadi lawan Zoro. Tapi sampai sejauh ini, kita bahkan melihat kemampuan si bangsat Orochi yang sepertinya sangat lemah. Dia selalu ketakutan ketika mendapatkan serangan apapun. Padahal kemampuan ini akan sangat pas dengan kebangkitan kekuatan Zoro. Mungkin juga buat yang kalian yang belum tahu, Oda ini selalu mengambil referensi dari dunia nyata, serta Orochi dengan buah iblisnya, yaitu Yamato no Orochi, yang pasti pun kalian sudah familiar dari manga sebelah, yaitu Naruto. Dimana dikatakan Yamato no Orochi ini memiliki 8 kepala, dan dia pun menggunakan 8 pedang pada di referensinya. Dan katanya pedang Kusanagi no Tsurugi berasal dari buntut Orochi, beserta dengan berlian yaitu Yata no Kagami dan Yasakani no Magatama. Itu pun termasuk ke dalam jimat keramat dalam mitologi Jepang. Nah, mungkin kalian sudah cukup familiar dengan 2 dari 3 nama di atas kan?
Ya, itu adalah jurus-jurus dari Kizaru. Yang pertama adalah Hyata no Kagami. Ini jurusnya Kizaru saat dia membuat jalur cahaya. Lalu Yasakani no Magatama adalah jurusnya yang mempunyai lingkup yang sangat luas. Kita pun pernah melihatnya di Marineford. Walaupun sebenarnya saya pun sangat bingung apa kesamaan antara jurus-jurus dari Kizaru ini dengan Yamata no Orochi. Di sini saya belum bisa menemukan kesamaannya. Tapi kita belum melihat satu lagi, yaitu pedang Kusanagi ini. Mungkin pedang ini akan atau sesuatu dengan nama pedang ini akan muncul di arc Wano Kuni ini. Nah, dan dalam mitologi itu, yang mengalahkan Yamata no Orochi, kalian pun tahu siapa? Ya, itu adalah Susanoo. Mungkin mitologi ini pas sekali jika kita ingat dari manga Naruto, di mana Itachi akhirnya mengalahkan Yamata no Orochinya Orochimaru dengan menggunakan Susanoo-nya. Akan sangat pas sekali di manga Naruto. Tapi jelas Oda pun tidak akan mengambil atau membuat sesuatu seperti Susanoo ini. Karena untuk hal seperti itu sepertinya sangat tidak cocok di manga One Piece ini. Lalu untuk thumbnail, ya jelas lah, itu hanyalah Photoshop. Apa hubungannya dengan Zoro ini? Awalnya saya cukup kecewa dengan perawakan si bangsat Orochi, yang tadinya akan cocok untuk melawan Zoro. Namun ternyata dia seperti itu, maka di sini akan saya bahas hubungannya saja. Kita tahu, Zoro memiliki kekuatan iblis, atau mungkin aura iblis yang disebut sebagai Asura. Nah, kemungkinan Susanoo Zoro ini bisa seperti versi tingkatan dari Asura sebelumnya. Atau mungkin dapat kita katakan, Susanoo Zoro ini sebagai Asura level 2. Zoro dalam mode Asura, dia mempunyai 9 pedang. Sebenarnya akan sangat baik jika dia melawan Orochi yang menggunakan 8 pedang. Tapi kita tahu dia hanya menggunakan 1 pedang selama ini dan bahkan kita pun belum pernah melihatnya Orochi menggunakan pedangnya. Maka kita akan menghilangkan si bangsat Orochi dari pandangan Zoro dan kita akan mencari lawan yang pas yang lain. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal, kita masih belum tahu batas kekuatan dari Zoro ini. Tapi yang pasti, dia tidak akan lebih hebat dari Luffy sebagai kaptennya. Walaupun kita pun pernah diperlihatkan pertarungan antara Luffy dan Zoro, walaupun hanya bercanda, tapi keduanya dalam posisi serius saat itu, yaitu ketika di Whiskey Peak. Bahkan mereka pun bisa saling menahan satu sama lain, jadi seharusnya kekuatan Luffy dan Zoro ini dapat dikatakan seimbang, tapi tetap Oda membuatnya seakan-akan Luffy yang lebih hebat dari Zoro. Jadi apakah dia akan melampaui Luffy dengan melawan komandan utama dari Yonko ini yang seperti yang sudah kita prediksikan bersama, atau mungkin seperti sebuah teori yang sudah sangat umum sekali, yaitu Zoro akan melawan King the Wildfire. Sebenarnya saya akan lebih suka dengan Zoro melawan ahli pedang atau pendekar pedang dari Wano Kuni. Awalnya akan sangat pas jika dia melawan Kyoshiro, karena mereka pun sudah mempunyai chemistry bersama. Namun taunya Kyoshiro ini benarlah seorang Denjiro. Maka akan sangat sulit sekali untuk mencari lawan yang pas untuk Zoro, tepatnya untuk pendekar pedang yang sangat hebat. Karena arc Wano ini memiliki karakter yang sangat banyak, seperti mungkin para Flying Six, lalu Numbers. Kita pun tahu ada Apo dari Eleven Supernova, serta para headliner pun masih banyak. Lalu komandan-komandan dari Kaido ini pun belum diperlihatkan kekuatannya secara jelas. Itu baru dari pihak Kaido, belum pihak Big Mom, dan kita pun masih ada pihak Orochi, seperti Oniwa Bansu dan Miwa Warigumi. Di situ pun kita sudah melihat banyak sekali karakter yang terlibat di Wano Kuni ini. Sebenarnya saya sudah sangat senang jika Zoro akan melawan Kyoshiro, namun ternyata Kyoshiro ini adalah orang baik. Malah kita melihat ketika mereka sempat clash sedikit, di situ, Zoro yang dalam posisi marah pun sampai kesusahan untuk melawan Denjiro atau Kyoshiro ini. Dan Kyoshiro pun masih dalam posisi bersenyum-senyum seperti biasa. Yang pasti kekuatan dari Kyoshiro ini pun sangatlah hebat. Saya pernah membahasnya di video sebelum ini, mungkin bisa kalian cek. Nah, kita pun tahu, di Wano Kuni ini di pihak aliansi ada trio Worst Generation, yaitu Luffy, Lau, dan Kid. Pada pasti akan cukup banyak mengambil screen time untuk mereka di arc ini, terutama untuk Kid yang kita belum melihatnya, karena untuk Lau kita sudah melihatnya di arc Dressrosa. Jadi menurut saya, Zoro pun akan memimpin pasukan untuk melawan pihak Orochi. Walaupun saya masih belum tahu siapakah lawan yang cocok untuk Zoro ini. Nah, jadi kesimpulannya, kemungkinan Zoro akan membangkitkan Asura versi 2 atau mungkin level 2 di Wano Kuni ini yang saya sebut sebagai Zoro Susanoo atau Susanoo Zoro. Dan untuk lawannya, saya berharap dia akan menemukan lawan yang membuat Zoro mengeluarkan semua kekuatannya atau dapat kita katakan all out di sini. Apakah kalian mempunyai saran siapa lawan yang cocok buat Zoro lawan di Wano Kuni ini?
Saya pun sangat cukup bingung siapakah lawan yang cocok untuk Zoro. Lawan yang sangat kuat sehingga Zoro harus mengeluarkan semua kekuatannya. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue udah filmnya pamit, and I'll see you guys next time.